Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Farah di Dakara TV dengan sesi Business Talk. Di mana di sini ada host utama kita yaitu Bang Kiman Siregar. Siap, Farah. Halo Bang Kiman, selamat pagi Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Farah gimana nih? Alhamdulillah Sehat, sehat Bang. Oke, kali ini kita nggak cuma berdua, kita ada bintang tamu yang sangat spesial, di mana ini juga alumni IPB ya, IPB angkatan 50, angkatan 34 ya Pak ya? Kami udah tua, Farah. Oh, udah tua. Oke, di sini ada Kak Fitri dan sini ada Bang Nasat. Mungkin untuk selebihnya untuk mengulas tentang bisnis mereka bakal dipandu oleh Bang Kiman. Oke, saya serahkan ke Bang Kiman. Baik, terima kasih Farah ya. Selamat pagi. Ini kita salamannya jadi gini ya. Ini kita nih kan 34 udah cukup senior lah sebenarnya ya. Makanya untuk mengimbangin saya coba ajak yang lebih junior karena nanti belum tentu bisnis yang mau kita bicarakan ini cocok dengan mereka kan gitu ya. Jadi selama istilahnya kita ini kan mungkin 42 43 kali bro ya. Posisinya kan gitu ya. 42 43 lah ya. Kan istilahnya boleh dikatakan udah panjang itu perjalanannya kan, dari berbagai profesi, berbagai bisnis kan gitu ya. Mungkin saat ini coba kita sharing gitu ya. Kebetulan dalam rangka target kita reuni Perak nih tahun depan 2022 kita 34 bikin satu acara yang namanya Business Talk IPB 34 Kreatif. Jadi ini salah satu program yang insya Allah rutin kita laksanakan gitu ya dari IPB 34. Alhamdulillah nih kali ini kita punya narasumber yang hebat-hebat ini ya. Mbak Fitri sama Bro Nasat. Ini coba kita kulik nih sekalian sharing dengan teman-teman kita gitu ya. Pengalamannya tentang di bisnis. Mungkin untuk yang pertama sekali ya bisa diceritakan dulu nggak dari Bro Nasat dulu gitu ya. Gimana kok pada akhirnya semenjak kita lulus gitu ya sampai sekarang, atau perkenalkan diri dulu lah biar teman-teman tahu gitu ya. Iya betul Bang ya. Perkenalan dulu ya Bang ya. Siap. Halo semua, saya Nasat Idris, panggil Nasat. Ya. Saya dulu Pautan, KSA 34. Mantap. Banyak profesi. Dari pernah jadi PNS, pernah jadi swasta, kuli NGO, jadi di PNS Amerika pernah. Kemudian ya sekarang imbang-imbang lah antara usaha sama kerja. Mantap. Udah. Gitu ya, gitu ya bro. Udah ya? gitu aja. Perjalanannya kalau kita kupas banyak sekali tuh Banyak, ya. karena kan banyak lulus sekali 2001 ya, 2001 2002 ya. 2001 saya. Iya, iya. Berarti kan sekarang udah hampir 20 tahun ya. 20 tahunan kita. 20 tahun. Kalau anak udah SMA ya. Lebih ya kuliah kan. Berarti memang perjalanan hidupnya udah panjang. Udah panjang ya. Oke. Kalau Mbak Fitri gimana? Ini udah S3 juga nih Mbak Fitri nih ya, saya lihat ya. Hebat ini pengusaha yang Iya. Jadi ya kalau saya semenjak lulus itu memang kan impiannya itu yang pekerjaannya yang serius-serius lah. Iya. Sesuai dengan jurusan. Iya. Nah, cuma dalam perjalanannya itu merasa kalau perlu tantangan yang lain ini. Iya. Nah, akhirnya tidak sengaja itu menekuni hobi. Awalnya kebutuhan sih, karena memang kebutuhan. Jadi sempat sakit, kemudian harus memperbaiki lifestyle gitu kan. Iya. Nah, terus mulailah tertarik dengan natural skincare, terus produk-produk kayak masakan atau apa, mencoba yang lebih sehat gitu. Dari mengulik sana sini, belajar gitu. Kebetulan dengan background itu sebetulnya masih nyangkut ya, cuma bedanya biasanya di lab gitu ya. Sekarang kita ngelabnya pindah ke dapur gitu kan, di rumah gitu. Iya. Nah, terus mulailah kemudian ada teman yang kalau saya posting itu, wah pengen juga yang kayak begitu gitu. Iya. Berawal dari situ kemudian jadi lebih serius. Iya. Tapi Bro Fitri kan dari Tanah ya, angkatan 34 ya. Tanah 34, tapi sekarang bisnisnya malah ke sini gitu ya. Iya. Memang ada nyambungnya ya?
udah. Oh iya iya Itu iya. memang iya. ada nyambungnya, kita masih pakai pH meter cuma pada media yang lain ya Iya kan. iya iya iya. Iya, benar-benar. Ada teori-teori dasar itu yang sebetulnya tuh masih relevan. Iya 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 iya. Oke. Boleh tahu nggak misalnya nih Bro Nasat kan ini kan ya dari sekian pengalaman bekerja tadi itu kan akhirnya sekarang bisnis. Yang kita tahu bisnisnya malah di peternakan ya. Bisa tahu nggak kenapa gitu? Bisa diceritakan nggak Bro? Kenapa jadi bisnisnya ke situ gitu ya? Kan Jadi- orang kehutanan ini kan? Jadi gini, hutan itu kan multifungsi ya. Iya iya iya. iya. Lahannya itu berbagai macam fungsi. Nah, kita itu harus mengoptimalkan fungsi lahan. Oke, gitu. Bang. Nah, di situ dari fungsi lahan itu optimum value-nya bisa menjadi ranching peternakan atau silvopastur atau menjadi perikanan atau menjadi hutan. Jadi keseimbangan konservasi production itu harus seimbang. Nah, terus saya lihat nih idealnya nih ya, idealismenya nih ya. Iya, iya. Sekitar 56 juta itu kan hektar. Jadi kehutanan ini landlord gitu. Jadi 67% terestrial di Indonesia itu di bawah kehutanan. Gila kayaknya minta ampun Pak Hutan Iya. itu. Iya, iya, iya. Nah, di situ 56 juta tuh gak produktif ibaratnya Oh. gitu. Jadi value-nya tuh gak ada. Nah, saya tuh punya angan-angan gimana ini bisa produktif dan banyak lahan yang harus di-restore. Nah, itulah keseimbangannya tuh bagaimana karena sekarang kan pemerintah udah memberikan program hutan sosial, perhutanan Iya. sosial 12,1 juta, 12, Iya, iya. 12 juta itu kan berapa kali Jakarta ya Iya, hampir. iya, iya. Nah, itu cuman model bisnisnya tuh belum bisa kelihatan. Nah, saya coba dari prototype dulu yang mengkombinasikan pakan ternak, kopi, buah-buahan yang nantinya bisa di scale up untuk menjawab yang tantangan 56 juta hektar itu. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi mimpinya gede banget gitu. Iya, Cuman iya, kita iya. start dari yang kecil. Nah, tentunya saya harus belajar banyak ya, bukan hanya dengan orang kehutanan lagi gitu. Saya harus belajar sama teman peternakan, teman dokter hewan, terus yang silviculture sendiri gitu ya. Saya harus belajar dan saya lihat kuncinya bahwa harus ada core bisnis gitu. Dan saya lihat yang belum kena corporate tuh tinggal kambing sama domba. Oh. Iya gitu ya, karena ayam udah ada corporate-nya. Iya, Itu iya, diatur oleh kartel. Sapi udah ada corporate-nya. Jadi yang UMKM bisa bergerak tuh saya lihat ini gitu. Nah, banyak juga karena kehutanan juga tidak banyak mengenal hewan gitu. Dia hanya fokus ke tanaman. Ternyata kita banyak mengajarkan livelihood ke masyarakat, tapi kitanya juga belum tentu kaya juga gitu. Jadi orang miskin ngajarin orang biar kaya ya nggak bisa kan. Iya, iya. Jadi kita harus kaya juga gitu. Iya, Jadi iya. kita berhasil baru kita ngajarin orang lain. Iya, Itu iya. prinsip saya. Betul betul betul. Nah, saya lihat harus ekor bisnisnya dan ternyata selama ini memang kambing domba itu banyak jadi tabungan buat petani gitu dan bukan menjadi harian bisnis gitu. Nah, dengan kombinasi lahan itu dengan core bisnisnya hewan yang menjadi harian ya. Terus saya menyasar memang apa nih isunya di peternakan ternyata pakan gitu. Nah, karena mungkin teman-teman peternakan fokus kepada penggemukan yang Iya, ternyata Indonesia tuh enabling conditionnya belum disiapin gitu. Seperti Brazil misalkan. Iya, iya. Dia pakan itu udah siap jagung dan lain-lain, jadi dia harga daging pun bisa tekan, dia bisa ekspor ke Indonesia gitu. Dan tapi Indonesia kan pakai zona nyaman ya, bisa impor Iya. Australia mana-mana gitu kan. Iya, iya. Tapi sebenarnya yang pakan ini kunci gitu. Nah, dan kehutanan bisa supply itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya mengkombinasikan yang rumput high protein gitu, saya belajar dan dan itu alhamdulillah bisa neken cost sampai sekitar hampir 50% dari cost memang pakan konsentrat gitu. Ya, Jadi ya. kita revenue dan profitnya bisa kena gitu dan skala bisnisnya juga bisa kena dengan lahan yang memang ya sejak transmigrasi kan dibagi ini 2 hektar ya men. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kurang gitu sebenarnya Ya, gitu. ya, Jadi ya nggak usah profesor IPB sih bikin orang kaya gitu karena Iya, 2 iya. hektar itu bukan produktivitas digenjot 100% itu nggak akan kaya gitu. Iya, iya, iya. Jadi harus diversify produk gitu di situ. Nah, ya saya coba ya lumayan lah gitu. Dan ini memang prosesnya panjang. Saya dari 2013 udah nyoba ikan, ambles kayaknya hoki saya bukan di air gitu ya. Semua dicoba ya, Saya Bang? udah nyoba ayam, ambles gitu Iya, ya, iya. karena benar nggak kontrol gitu. Dan Iya, ini iya. memang kuncinya kita ya harus ada fokus gitu dan kita harus hadir gitu Iya, dalam iya. bisnis ini karena banyak orang udah gua percaya masyarakat gitu ya, kasih duit.
tapi kan nggak bisa kontrol ya. Iya, Mau iya. ngamuk, miskin juga kita susah untuk itunya. Iya, benar-benar. Ya intinya visi impian saya ya kehutanan bisa menaungi semuanya. Oh, yes. Menaungi pertanian, menaungi perikanan, peternakan. Gitu. Ternyata. Nah, kita landlordnya gitu kan. Ini sahabat Dakara TV nih besar nih impiannya Bro Nasa nih ya. Gede banget. Gede banget dan apa ya? Ya memang harusnya seperti itu gitu ya. Cuma kan kadang-kadang untuk mengkolaborasikan itu, membicarakan itu misalnya ke berbagai pihak kan berat ya. Mungkin saya coba dulu sendiri deh kan gitu ya. Ya. Mudah-mudahan itu jadi pilot project orang lain mudah untuk menduplikat gitu ya. Ya. Sehingga ide-ide besarnya itu nanti menjadi terwujud gitu ya. Iya. Ini bagus ini. Tapi dalam hal ini sekarang udah siapa aja yang diajak, Bro? Prinsip saya sih memang baru saya sendiri karena saya tidak mau ngejerumusin orang. Iya. Gitu. Karena pertanian Saya itu praktekkan dulu gitu. high risk low return terus Iya, terang iya. dan harus patient gitu, Iya, dan iya. harus sabar gitu. Nggak bisa Iya, iya. misalkan ya mohon maaf jika memang banyak impian-impian di majalah pertanian bilang oh ini revenue sekian, profit sekian. Kalau nggak dicoba sendiri ambles Tidak tahu gitu. tantangannya. Bisnis lele 100% tanpa ngarit misalkan kaya 100 juta apa bohong gitu ya, itu fake gitu. Jadi memang harus sabar, harus di perjalanan dan itu saya nggak berani ngajak orang terus terang gitu. Jadi saya memang ya ambles saya terus terang ambles saya sudah sampai hampir 1 Innova ya gitu, Innova baru gitu. Jadi ya tapi ya nggak apa-apa, senang. Nggak apa-apa, itu perjuangan ya. Dan juga bisa memperkerjakan orang. Ya. Itu yang Benar. yang paling penting gitu kan. Jadi saya juga belum berani kolaborasi sama masyarakat atau apa gitu karena modelnya belum apa ya masih bisa modelnya bisa survive buat sendiri aja. Ya. Oke, menarik ya, Bro Fitri ya. saya ada ternak puyuh itu memang ya seperti itu ya. Jadi tantangannya kalau peternakan itu kayaknya pakan gitu ya. Iya, pakan tuh saya dulu gimana ya, maksudnya lele bilang limbah, saya sampai nyari sendiri ya kayak sosis kadaluarsa, roti kadaluarsa gitu. Tapi tetap aja ya, ya itu cost juga gitu. Tepung ikan, jeburin ke air karena kita nggak pengetahuan juga kurang gitu ya. Terus tenaga kerja juga nggak bisa day to day manage. Ya ambil. Dana mana? Jadi ya memang pakan kunci menurut saya. Ya kita juga manusia pakan dong. Nanti bisa sambil share. Ayo main ke kebun saya, hadiah pisang tanduk. Wih enak itu. Mantap. Bisnis usahanya Iya. berarti keren banget lihat. Ada apa ya? Pupuknya lah ya buat nanam buat semua bisnisnya berarti ya. Ya alhamdulillahnya saya juga kan di pekerjaan yang memang di development ya. Maksudnya di rural development gitu. Jadi experience dari kegagalan itu ya bisa kritis membangun program yang punya impact dan bisa sustainable gitu. Iya. Jadi ya knowledge itu yang saya bawa juga di dalam pekerjaan saya yang memang dalam bidang pembangunan gitu. Kebetulan saya memang di waktu itu 2013 saya di USAID di donor gitu dan itu USAID itu bisa ada program dari US government Amerika yang memberikan asistensi teknis kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada masyarakat gitu mengenai climate change sama biodiversity. Jadi experience ini juga jadi knowledge sendiri gitu. Iya benar banget. Memang ya sekolah mahal ya. Bener banget. Itu benar. Bener banget. Karena kan biasanya kan orang bangun usaha emang kita butuh profit, tapi kebanyakan kan nggak mikir keberlanjutannya gimana gitu kan. Tapi abang mimpinya udah mantep banget gitu kan dari step by stepnya gitu, banyak yang dipikirin gitu ya bang ya. Kalau secara sekilas aku dengar tadi gitu. Ya. Oke. Kalau buat Kak Fitri gimana nih Kak? Gimana bisa kebentuk kan tadi kan dari kebutuhan gitu kan. Nah, RF kan berlanjut gini tuh Kak. Gimana tuh Kak ceritanya? Boleh spill gitu Kak buat teman-teman? Sebetulnya sama seperti Mas Nazar juga ya. Jadi aku kan pada waktu itu kondisinya masih bekerja sih. Jadi terus mulai berpikir, oh ya kita perlu mencoba berbisnis. Oke.
walaupun mulainya sudah agak telat ya, tapi kayaknya sih sebetulnya tidak telat juga ya. Iya, kalau bisnis Maksudnya ya ada kita, ini. betul. Belajar dari nol itu awalnya di peternakan dulu juga tuh. Ada Madinah Farm di Sumatera Barat. Oh, Ya. Bareng kerjasama sama temen dari IPB juga gitu. Jadi kita berdua ngerjain bisnis bareng, diawali dengan jualan telur. Jualan telur dikirim ke Batam gitu kan. Iya. Terus oke, ini sudah jalan, survive gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang jalan gitu. Nah, aku ini kan orangnya gitu ya, Apa teh? ini udah jalan, terus apa lagi ya gitu. Pengen lagi gitu ya, kayak penasaran gitu tuh ya. Kalau Iya, bisa, gitu. jadi kalau bisa diem lah ceritanya Mbak ya. Karena itu tadi ya, jadi jalannya juga tidak terduga gitu ya untuk kenal untuk kemudian mendirikan Skinzi ini. Kemudian setelah Skinzi jalan, kemudian mulai dengan dapur Simbo 75 itu semuanya diawali dari passion, hobi ya, kebutuhan karena karena dokter waktu itu menyarankan nggak boleh makan ini itu gitu ya, iya, harus betul-betul harus hidup sehat gitu Iya, kan. iya. Terus aku mulai dari ayo kita gimana ya, bikin kosmetik, bikin skincare yang aku nggak khawatir. Iya, benar-benar. Isinya apa aku tahu gitu. Mulailah bikin lotion untuk wajah gitu ya. Jadi sebagian besar skincareku itu memang aku bikin sendiri ya. Cuma kan kalau untuk proses dijual itu kan harus ada izin macam-macam Iya, ya. Kalau benar kayak banget. lotion kayak gitu-gitu tuh, itu rumit ya. Masih agak panjang lah ya mungkin perjalanannya. Iya. Sejauh ini yang pakai masih sendiri atau teman-teman dekat yang memang dia tahu ya, dan mereka biasanya memang punya kebutuhan khusus gitu yang Iya. itu tidak bisa di cover oleh skincare komersial. Yang pada umumnya gitu ya. Karena ada orang-orang yang punya kebutuhan khusus yang misalnya dia alergi, Iya. ada yang kulitnya kombinasi, dia nggak bisa begini begitu gitu, bikinin gitu. Nah itu biasanya personal aja mereka Request ya. request gitu. Nah terus kemudian tapi ketika aku terus mulai belajar tentang sabun gitu, wah ini menarik sekali karena kalau jatuhnya kan ini crafting ya sabunnya, dia natural swab tapi kita bisa mengkreasikan jadi macam-macam bentuknya, bisa dibikin cantik, kita Iya. bisa bikin motif ini dan itu yang setiap kita produksi itu bisa berbeda dari yang sebelumnya, ya tergantung kreativitas gitu. Jadi bagiku itu menghibur karena selalu berbeda, setiap stepnya itu selalu ada challenge baru gitu kan. Terus dari situ setelah dia mulai jalan terus ada kebutuhan, oh ya nggak bisa dikerjain sendiri ini gitu. Mulailah bisa memberikan kesempatan bekerja untuk orang lain yang itu memberikan perasaan apa ya, Bahagia happy gitu ya. gitu ya. Iya benar. Meskipun belum skala industri terus bisa banyak orang gitu ya, tapi ketika kita bisa bermanfaat gitu ya untuk orang lain itu kita senang gitu. Iya. Terus dari situ, dari skincare, kemudian skincare ini jalan gitu. Sekarang sudah berapa tahun ya? Skinsi itu sudah 3 tahun. Oh, udah 3 Masih- tahun ya. Ya masih anak-anak juga ya dia. Tapi dia sudah oke, jalan, punya customer, punya setiap produknya itu ada customer yang dia loyal terhadap produk-produk khusus begitu kan. Terus aku mulai belajar tentang yang berkaitan dengan makanan, masih dengan konteks bahwa pengen hidup lebih sehat. Iya. Gitu ya. Terus karena anak masih kecil, aku mulai dari bikin ini. Jadi memang selalu awalnya adalah karena kebutuhan keluarga gitu ya. Oh anakku masih kecil, dia kalau masak pengen bikin kaldu apa gitu. Bisa nggak sih kita bikin kaldu itu yang tidak ber-MSG, yang iya lebih benar. sehat untuk anak-anak gitu Iya, kan? Karena kalau kita beli di luar kita tidak bisa mengontrol, Iya benar ya banget. kan? Apa aja isinya itu kita nggak tahu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika itu di
dalam rumah gitu. Kita minimalkan gitu. Mulai Kombinasinya gitu ya. 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 Nah, kemudian ada umami untuk apa kaldu bubuk, kaldu jamur, ada kaldu ayam gitu. Tapi memang aku bikinnya semuanya meskipun yang untuk skinzy ya, kecuali itu swab bar itu semuanya by PO gitu. Karena natural skincare itu kita ada limit ininya, masa simpan gitu ya. Kita mau dia fresh di tangan customer pakai dalam jangka waktu yang cukup dia untuk menghabiskan. Biar gitu. kandungannya juga masih Betul, ini ya, berkhasiat betul. ya. Seandainya pun kita terpaksa gitu ya harus menambahkan pengawet, maka itu sudah diseleksi. Oke, pengawetnya harus yang natural, natural preservatif di situ. Nah itu jadi kemudian jadi berkembang gitu kan. Anak sudah lebih gede, waduh kita kalau weekend pergi belanja itu jajannya Coca-Cola, Fanta itu sudah susah direm. Iya benar banget. Kemudian Saya suka itu sih. bagaimana caranya supaya konsumsi soda ini Sodanya banyak. bisa dikontrol. Udah masuk gitu semua nih soalnya kan, apalagi sekarang lebih gampang kan. Iya. Shopee gitu kan, GoFood. Betul. Nah ternyata kita bisa bikin natural soda. Oh iya bisa Kak. Tuh, jadi kemudian Kayak apa tuh Mbak? bikin Natural soda pakai apa? natural soda kita pakai dasarnya fermentasi mas. Oh. Natural fermentasi. Jadi apa ya? Tape. Ya basicnya itu gitu. Tapi jadi nggak perlu khawatir karena itu juga dia tidak beralkohol gitu. Iya, Dia tidak beralkohol kecuali kita tambahkan ragi khusus gitu ya. Dia tidak akan menghasilkan alkohol. Dan rasanya itu ya memang Ada sangat mirip dan kita bisa bikin full dari buah-buahan atau sayur yang kita suka, yang mau kita masukkan. Ketika sekarang COVID gitu, wah imun booster ini rata-rata kan kita perlu pakai herbal macam-macam. Itu yang anak-anak tidak akan suka. Gitu. Iya benar-benar. Rasanya jamu gitu kan. Iya. Gimana? Biasa kan supaya pahit ini gitu orang kan. serumah pada mau gitu kan. Nah, Nah, kemudian saya bikin versi sodanya, gitu. Jadi selalu diawali dari kebutuhan keluarga. Ketika kemudian itu saya posting begitu kan, terus teman-teman network saya yang memang mereka sudah mengikuti dari awal gitu. Rata-rata itu kan yang mereka overlap aja tuh, yang mereka memang customernya Skinzy begitu, mereka memang orang-orang yang concern gitu ya dengan natural produk. Ketika tahu ada produk yang lain gitu, nah, mereka mau coba gitu, Capri, mau dong ini kaldu bubuknya, gitu. Mau homemade petisnya gitu. Jadi saya modelnya seperti itu gitu. Semuanya selalu fresh, awalnya dari kebutuhan yang itu kemudian bisa masuk ke customer karena ternyata yang lain banyak yang butuh juga. Iya, gitu. benar. Jadi dari situ berkembangnya. Dorongan terbesarnya kayak karena hidup sehat itu susah sebenarnya kan. Betul. Tapi sebenarnya bisa kalau kita mau. Bisa. Iya Betul. kan. Betul. Apalagi kakak juga unik gitu kan. Karena abis ini kayak Bang Nasar langsung belajar nih bikin soda nih kayaknya nih. Bikin bir. Tapi bir tape ya. Aduh. Oke. Tapi kalau misalkan berarti dari hidup gitu kan ya. Betul. Dari benar-benar dari kehidupan akhirnya jadi belajar gimana biar sekitar kita juga bisa ikutan hidup sehat ya. Kayak itu keren banget. Dan itu sebenarnya susah, tapi kalau ada dorongan pasti mau gitu kan ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.